我把凶手杀了，在场的人，萧晨宇死了。自己会是什么下场？昊天锤。Setelah mengetahui identitas ayah Tangsan meminta guru Tangsan untuk tidak menceritakan siapa dia sebenarnya kepada Tangsan. Di rumah itu, ayah Tangsan juga mengatakan kalau selama ini dia mengikuti Tangsan dan berterima kasih kepada guru Tase telah memilihkan cincin roh ular yang cocok untuk martial soul Tangsan. Dia juga menunjukkan monster roh tanaman yang telah dipersiapkan oleh almarhum ibu Tangsan untuknya, dan menyuruh guru Tase untuk membimbing Tangsan mendapatkan cincin roh monster tanaman itu. Lalu ayah Tangsan langsung pergi ke kota untuk menyelesaikan akar dari semua permasalahan ini. Guru Tase pun bingung karena ditinggal begitu saja. Tangsan dan Xiao Wu menyerahkan diri kepada kepala desa untuk diserahkan secara baik-baik kepada pengawal wali kota itu dan menjelaskan semua yang terjadi kalau mereka tidak membunuh Cicungu itu. Tapi Ling Feng malah mau membunuh mereka semua, bahkan kepala desa yang tidak ada hubungan apapun dengan ini mau dia bunuh. Ling Feng juga meminta Tangsan mengantarkannya ke rumah Tangsan untuk menjemput ayah Tangsan yang mau dia bunuh juga. Anjir, nggak tahu aja dia siapa ayah Tangsan kan? Begitu sampai di rumah Tangsan, mereka kaget karena tiba-tiba diserang oleh monster roh tanaman akar rotan. Tangsan juga bertarung melawan Ling Feng dengan memanfaatkan monster roh tanaman itu. Tangsan pun memenangkan pertarungannya dengan Ling Feng, sehingga Ling Feng langsung mau bunuh semua orang itu ditelan tanpa dimasak oleh akar itu. Lalu Tangsan dengan bimbingan guru Tase membunuh monster roh tanaman itu. Saat melindungi Tangsan, guru Tase terkena racun tanaman itu. Tangsan yang sudah menyerap cincin roh monster itu langsung memberikan penawar racun kepada guru Tase. Dengan begitu, Tangsan sekarang sudah memiliki 2 cincin roh yang kuat. Setelah semua pengawal itu mati, mereka mulai mencemaskan wali kota. Tapi ternyata ayah Tangsan pergi ke kota untuk membunuh wali kota dan semua pengawalnya. Malam hari pun tiba. Ayah Tangsan berniat pergi tanpa pamit kepada Tangsan dan menitipkan Tangsan kepada guru Tase. Namun Tangsan mengetahui hal itu. Ayah Tangsan langsung mengatakan, setelah hati dan martial soul sudah jadi yang terkuat, saat itu aku akan muncul di hadapanmu. Sedangkan ayah Tangsan juga harus menghadapi takdirnya sendiri. Setelah kepergian ayahnya, Tangsan memutuskan untuk menjadi master roh terkuat dan masuk ke akademi roh terbaik. Lalu guru Tase menyarankan Tangsan untuk masuk ke akademi Shrek, di mana akademi Shrek adalah satu-satunya akademi yang tak mengandalkan kekuasaan apapun. Artinya, setelah lulus dari sana, Tangsan tidak akan mengikut kepada 7 klan besar manapun. Tangsan dan Xiao Wu sama-sama tak punya keluarga. Mereka memutuskan untuk menjadi kakak adik, sehingga hubungan mereka pun semakin dekat. 要叫你三哥啊，会不会显得我？那你以后还会帮我梳辫子吗？当然没问题，你就是我妹妹了。以后我也能保护你。
Sebelum masuk ke Akademi Shrek, mereka harus menginap dulu untuk menerima ujian seleksi. Di penginapan itu, Tangsan bertemu dengan Dai Mupai, pangeran kedua dari kerajaan Huanglou, yang menjadi admin penerimaan siswa. Dia juga bertemu dengan Zhu Zuqing, Aosuke atau Oscar, yang di sana sebagai penjaga penginapan, dan juga seorang wanita bernama Juliana kiriman dari Balai Roh Pelindung. Guru Tase yang melihat orang dari Balai Roh Pelindung itu mulai merasa curiga. 借不住啊。住一间挺好的，挺好的，谢谢。哦，你还有什么事儿吗？是有点事儿。不知道测试什么时候开始呢？ Di malam hari, tiba-tiba penginapan itu diserang oleh seseorang yang tak dikenal. Bapak gendut itu mengaku kalau dia adalah musuh Akademi Shrek, dan siapapun yang berhubungan dengan Akademi Shrek akan dia bunuh. Melihat Oscar yang disiksa oleh bapak itu, Tangsan, Xiaoyu, dan Zuqing membantu Oscar. Tapi kekuatan mereka bertiga terlalu jauh di bawah Pak Tua itu. Pak Tua gendut itu bahkan membuat Oscar mati dengan mencekiknya, lalu menyuruh semua orang di penginapan untuk pergi dan yang tetap tinggal akan menjadi musuhnya. Tapi Tangsan, Xiaoyu, dan Zuqing tidak pergi, mereka malah bertekad untuk menuntut keadilan Oscar dan menyerang Pak Tua itu. Pak Tua itu menyerang Tangsan dan Xiaoyu sehingga membuat Xiaoyu pingsan. Melihat Xiaoyu yang pingsan, Tangsan pun menjadi murka. Tangsan tak bisa bergerak karena tekanan gravitasi. Lalu dia menyerang Pak Tua itu dengan kekuatan palu tornya. Lalu tiba-tiba, selamat, mereka semua kena prank. Karena semua itu hanyalah ujian Akademi Shrek. Pak Tua itu adalah guru Zhao Wuji dan ternyata Oscar hanya berakting. Jadi semua yang tersisa di sini adalah yang lulus ujian. Setelah seleksi ujian itu, Mupai tampak tak suka dengan Tangsan. Menurutnya, Tangsan menggunakan teknik terlarang, bukannya teknik roh. Begitu melihat Dai Mubai, Zuqing langsung mengajaknya bertarung. Karena tujuan sebenarnya Zuqing bukan masuk Akademi Shrek, tapi bertarung dengan Dai Mubai. Dia membenci Dai Mubai karena menolak perjodohan mereka berdua sebagai suami istri. Zuqing kalah dengan mudah. Oscar memujuk Zuqing untuk mengikuti akademi dan meningkatkan kekuatannya sampai bisa mengalahkan Mubai. Lalu mereka semua diajak pergi ke akademi. Ternyata Akademi Shrek berada di sebuah desa terpencil dan mereka berkenalan dengan kepala sekolah Flounder. Di sisi lain, Guru Tase yang merasa cemas melihat petugas dari Balai Roh Pelindung yang pergi ke Akademi Shrek. Dia memutuskan untuk pergi ke akademi dan menjadi guru di sana, karena ternyata kepala sekolah Flounder adalah teman baik Guru Tase. Dia pun menjadi guru di sana dan mengetahui ternyata semua uang yang dibayar murid diberikan kepada penduduk desa oleh kepala Flounder. Dai Mupai selalu berselisih pendapat dengan Tangsan, dan Mupai juga tak suka dengan Guru Tase karena hanya mengajarkan teori saja. Mupai juga menganggap remeh kepada Guru Tase karena hanya memiliki 2 cincin roh. Seluruh murid Akademi Shrek mendapatkan misi untuk menguji kerja sama mereka. Mereka ditugaskan untuk pergi ke sebuah desa yang mengalami kebakaran karena hal-hal yang tak wajar.
Di desa itu mereka bertemu dengan Ma Hongjun dengan martial soul bionik iblis. Hongjun sempat hilang kendali karena merasa terancam dengan kehadiran Tang San dan kawan-kawan, dan mereka pun bertarung.这就是邪火凤凰。想帮他。Akhirnya Ma Hongjun berhasil dijinakkan dan menceritakan tentang ayahnya yang mengorbankan dirinya demi membangkitkan martial soul bionik iblisnya Ma Hongjun. Mereka memutuskan membawa Ma Hongjun ke Akademi Shrek, dan kepala sekolah Flander pun menerimanya. Ma Hongjun pun kini tampak lebih terawat dan bersih, bahkan dia mulai akrab dengan Oscar yang cerewet. Namun saat itu, Oscar kaget melihat seorang gadis yang cantik tiba-tiba datang ke akademi. Oscar yang terpesona pada pandangan pertama pun mulai melongo melihat gadis itu. Ya, dia adalah Ning Rongrong dari Sekte Cahaya Kibau dari 3 klan terkenal. Ma Hongjun yang diajak bicara oleh Rongrong tiba-tiba kehilangan kendali. Api pionik iblisnya pun membara. Lalu Mupai datang dan menghajar Ma Hongjun untuk menyadarkannya. Kita akan melanjutkan di part berikutnya. Thank you and goodbye.